Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amelia, Indri Febriantini, Cindy Atika, dan yang terakhir Sri Ainun. Kami akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Tugas ini kami serahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Transformasi yang diampu oleh Ibu Desi Luciana, MPD. Oke, langsung saja. Definisi refleksi. Suatu pencerminan pada sebuah garis S adalah suatu fungsi yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang V adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika P anggota S, maka MSP sama dengan P. Atau ini dibaca pencerminan garis S terhadap titik P sama dengan P. Oke. Jika ini adalah suatu garis S, kemudian di sini ada titik P yang terletak pada garis S, maka hasil pencerminannya yaitu P sama dengan MS P. Yaitu pencerminan oleh garis S pada titik P di sini itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Oke, yang kedua, jika P bukan anggota S, maka MSP sama dengan P aksen. Di mana ini dibaca pencerminan garis S terhadap titik P sama dengan P aksen. Oke. Yang kedua adalah jika ini adalah suatu garis S, kemudian ada titik P-nya di sini, di mana titik P-nya ini tidak terletak pada garis S. Ya kan? Tidak terletak pada garis S untuk titik P-nya, maka akan terdapat P aksen. P aksen ini yang sama dengan MSP. Sedemikian sehingga S itu merupakan sumbu dari P aksen. Nah, sama kan? Oke. Sekarang kita akan mengetahui dari definisi di atas, jelas bahwa daerah asal M adalah seluruh bidang V. Untuk menyelidiki bahwa pencerminan merupakan suatu transformasi, kita harus bisa membuktikannya bahwa MS padanan yang surjektif dan injektif. Di sini kita akan membahas MS surjektif. Oke, ambil X aksen anggota V. Kalau X aksen anggota S, maka X sama dengan X aksen. Sebab MS X sama dengan X atau pencerminan S, X sama dengan X sama dengan X aksen. Andaikan sekarang X bukan anggota S, dari sifat geometri ada X anggota V sehingga S menjadi sumbu ruas XX. Ini berarti bahwa MSX sama dengan X aksen. Oke, kalian harus ingat terlebih dahulu bahwa V di sini adalah bidang Euclides. Setiap X memiliki prapeta. Jadi MS-nya adalah surjektif atau pencerminan S-nya adalah surjektif. Oke, next. Yang kedua ada MS injektif atau pencerminan S injektif.
MS injektif andaikan A tidak sama dengan B jika A anggota S dan B anggota S, maka jelas A sama dengan MSA sama dengan A dan B aksen sama dengan MSB sama dengan B. Jadi, A aksen tidak sama dengan B aksen. Jika salah satu, misalnya A anggota S, maka A aksen sama dengan MSA sama dengan A karena B tidak sama dengan S. B aksen sama dengan MS. Dengan B bukan anggota S. Di sini juga A aksen tidak sama dengan B aksen. Atau MSA tidak sama dengan MSB. Andaikan selanjutnya A tidak sama dengan B, B tidak sama dengan S. Andaikan bahwa MSA sama dengan MSB atau aksen A sama dengan atau A aksen sama dengan B aksen. Oke, next. Selanjutnya yaitu teorema. Teorema yang pertama adalah setiap refleksi pada garis adalah suatu transformasi, suatu pencerminan pada garis mengawetkan jarak. Mengawetkan jarak di sini artinya jika terdapat titik A dan B, maka A aksen sama dengan pencerminan dari titik A itu sendiri dan B aksen sama dengan pencerminan dari titik B, di mana A dikali B sama dengan A aksen dan B aksen. Jadi, jarak setiap dua titik sama dengan jarak antara peta-petanya. Jadi, antara jarak titik asal dengan bayangannya itu sama dan tidak berubah. Teorema yang kedua ada suatu transformasi T atau garis adalah suatu isometri jika A aksen sama dengan pencerminan dari A dan B aksen sama dengan pencerminan dari B, maka A kali B sama dengan A aksen kali B aksen. Di sini ada sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Sifat yang pertama adalah dua refleksi berturut-turut terhadap suatu garis merupakan suatu identitas, artinya koordinat bayangan sama dengan benda. Yang kedua, pengerjaan dua refleksi terhadap dua garis yang saling sejajar atau transaksi pergeseran dengan sifat yang pertama, jarak objek dengan bayangan sama dengan 2 kali jarak satu pencerminan. Yang kedua, arah translasi tegak lurus pada kedua garis sejajar, dari garis pertama ke garis kedua. Dan yang ketiga, refleksi terhadap dua garis sejajar bersifat tidak komutatif. Di sini contohnya garis AB sejajar dengan garis CD, di mana pencerminan AB dua refleksi atau dua pencerminan terhadap pencerminan dari CD itu sendiri. Yang ketiga, pengerjaan dua refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus akan sama dengan rotasi setengah lingkaran dengan pusat titik potong dari dua garis pencerminan. Refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus bersifat komutatif. Sifat yang keempat adalah pengerjaan dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang berpotongan akan menghasilkan rotasi perputaran yang bersifat. Yang pertama, titik potong kedua garis pencerminan merupakan pusat perputaran. Yang kedua, besar sudut perputaran sama dengan 2 kali sudut antara kedua garis pencerminan. Dan yang ketiga, arah perputaran sama dengan arah dari sumbu pertama ke sumbu kedua. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil kali dua buah pencerminan.
Teoremanya yaitu jika G dan H adalah dua garis yang tegak lurus, maka MG kali MH sama dengan MH kali MG. Itu ada salah penulisan. Langsung ke pembuktiannya saja, kita lihat pada gambar berikut ini. Jika P yaitu X, Y, kita cerminkan terhadap garis H, akan menghasilkan P aksen, yaitu negatif X, negatif Y. P aksen kita cerminkan lagi terhadap garis G, akan menghasilkan P double aksen, yaitu negatif X, negatif Y. Jika P sama dengan A, maka MG kali MHA sama dengan MGA aksen, sama dengan A double aksen. Ini berlaku juga untuk MH kali MGA sama dengan MHA aksen sama dengan A double aksen. Dan ini tidak berlaku untuk P tidak sama dengan A, sehingga berlaku MG kali MHA sama dengan MH kali MGA. Ini berarti komposisi pencerminan terhadap dua garis yang tegak lurus adalah komutatif. Selanjutnya ada dalil yang pertama. Ini S pangkat T itu seharusnya S tegak lurus dengan T. Jadi dalil yang pertama itu jika S tegak lurus dengan T dan P adalah titik potong antara S dan T, maka MT dikali MS sama dengan HP, di mana HP ini adalah setengah putaran yang berpusat pada titik P. Langsung saja ke pembuktiannya. Kita lihat gambar ini berikut ini. Ini A, kita cerminkan terhadap garis S akan menghasilkan A aksen. Ini kurang aksennya, seharusnya A aksen. Nah, kita A aksen kemudian kita cerminkan lagi terhadap garis T, akan menghasilkan A double aksen. Karena S dan T adalah pencerminan, maka A aksen HSA dan A double aksen sama dengan MT A aksen. Misalkan D ini titik tengah antara A dengan A aksen, maka diperoleh AD sama dengan A aksen D. Nah, titik E ini adalah titik tengah antara A aksen dengan A double aksen, maka diperoleh A aksen E sama dengan A double aksen E, sehingga sudut AP A double aksen sama dengan sudut APD ditambah sudut A aksen PD ditambah sudut aksen A aksen PE ditambah sudut A double aksen PE. Sudut APD ditambah sudut A aksen PD akan menghasilkan 2 kali sudut APD, sedangkan sudut A aksen PE ditambah sudut A double aksen PE akan menghasilkan 2 kali sudut A aksen PE, sehingga 2 kali 90 sama dengan 180 derajat. Jadi ini terbukti bahwa MT kali MS sama dengan setengah putaran yang berpusat pada titik P, yaitu 180 derajat. Selanjutnya masih hasil kali dua buah pencerminan. Di sini ada dalil yang kedua, yaitu jika garis A sejajar dengan garis B, maka refleksi dari garis B dikali dengan refleksi dari garis A sama dengan SCD, dengan CD-nya itu adalah 2 kali jarak AB, dan CD-nya juga tegak lurus dengan garis A. Kita lihat gambarnya, di sini ada titik P, ketika titik P ini dicerminkan terhadap garis A, maka pencerminannya itu adalah P aksen.
Dan ketika P aksen ini dicerminkan terhadap garis B, maka pencerminannya adalah P double aksen. Nah, di sini CD-nya itu adalah 2 kali jarak A dan jarak B, dan CD-nya juga tegak lurus dengan garis A. Nah, untuk di sini P double aksennya itu adalah HB dikali dengan HAP sama dengan MB dikali MS dikali dengan MA. Bagaimana jika dibuktikan misalkan garis A dengan garis B ini adalah 2 buah garis yang sejajar, maka kita dapat tarik garis S sehingga garis S ini tegak lurus dengan garis A dan garis S ini tegak lurus pula dengan garis B. Dengan A-nya itu merupakan titik potong dari garis S dan garis A, dan B-nya juga merupakan titik potong dari garis S dan garis B. Nah, berdasarkan dalil itu diperoleh HB-nya itu sama dengan MB dikali dengan MS, dan HA-nya itu adalah MS dikali dengan MA. Sehingga HB dikali dengan HA sama dengan MB dikali dengan MS, dan MS dikali dengan MA sama dengan MB dikali dengan MA. Jadi HB dikali dengan HA-nya itu adalah MB dikali dengan HA. Hingga SCD-nya itu, garis SCD-nya itu adalah SHB dikali dengan SHA sama dengan MB dikali dengan MA. Dengan garis CD-nya itu sama dengan 2 kali garis A dan garis B. Selanjutnya ada penerapan transformasi geometri pada karya seni Indonesia. Pada beberapa motif batik, terdapat ragam penerapan transformasi geometri termasuk motif yang menerapkan prinsip transformasi refleksi atau pencerminan. Nah, berikut contoh motif batik Kawung yang diciptakan oleh salah satu Sultan Mataram. Kita lihat bentuk dasar dari motif batik ini, bentuknya itu bulat dengan di tengahnya ada titik 2-nya. Kemudian jika di bentuk dasar itu dicerminkan terhadap sumbu Y, nah ini bentuk dasarnya, kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka pencerminannya pun akan mengikuti hasil dari objek semulanya. Nah, bagaimana jika dicerminkan terhadap sumbu horizontal, yaitu akan menghasilkan motif baru. Ini motif dasarnya ketika dicerminkan terhadap sumbu horizontal, maka pencerminannya pun akan mengikuti sumbunya. Ketika bentuk dasar motif juga dicerminkan terhadap sumbu kemiringan tertentu, maka cerminannya pun akan mengikuti objek dengan kemiringan sumbu tertentu pula. Nah, bagaimana jika motif digabungkan dengan beberapa penerapan pencerminan, yaitu akan menghasilkan motif baru yang sifatnya lebih kompleks. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Ketika gambarnya kita satukan, jadi gambarnya menghasilkan motif baru yang lebih kompleks, yaitu gambarnya ada 4 dengan bentuk dasar semulanya itu tidak hilang, yaitu bulat dengan di tengahnya itu ada titik 2-nya. Kemudian jika disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh, maka akan menghasilkan motif batik Kawung. Mungkin sekian saja pembahasan dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.